Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ada yang kelupaan tadi, ini kisah tentang masalah urusan yang tadi, tentang urusan waris mewaris. Itu saya punya pengalaman, ini saya ceritakan supaya apa? Supaya kita untuk menahan diri di dalam masalah urusan waris mewaris. Karena apa? Kalau pada berebut, pada berantem, pada ribut, itu berkahnya nggak ada. Berkah hidup nggak ada, mau buat apa? Dagang bangkrut, kerja dipecat, usaha susah, kontrakan kagak pada laku, kagak ada yang bayar, dibikin dari situ juga orang pada males, nggak tahu kenapa. Ya salah lu sendiri, duitnya boleh berantem. Dulu saya punya orang tua, itu orang tua beliau itu tanahnya lega banget dah, namanya juga orang Betawi, luas banget dah tanahnya. Itu ditunjuk lah, dikasih tahu ini nih, mulai dari ujung sono no, sampai ujung sono no. Kalau sekarang mau udah jadi 7 kampung kali mah, itu punya engkong, dia bilang, punya babanya baba tuh, dia bilangnya. Berarti kumpi sama lu, engkong baba berarti kumpi lu, dia bilangnya. Kalau orang Jawa bilang mungkin buyut ya, engkongnya baba. Jadi sekarang mah udah pada dijualin sama anak keturunannya. Udah kagak ada lagi. Karena apa? Jadi engkong kakek buyut ini, atau kalau saya mah kumpi lah bahasanya. Biar saya tegasin dulu biar jangan salah paham. Jadi saya punya orang tua punya punya orang tua lagi, jadi kakek saya. Nah, orang tuanya itu punya orang tua lagi, jadi kakeknya bapak saya, atau kumpi buat saya. Nah, kumpi adalah generasi keempat ke atas. Nah, itu beliau punya tanah itu. Jadi apa kerja beliau? Itu tuan tanah zaman dulu. Di Jakarta, di Betawi, namanya juga orang Betawi. Itu tanahnya lega banget. Jadi dulu sawah di situ, di kebun, tanam padi dulu di situ. Ya sekarang mah boro-boro padi, orang udah pada jegedung. Nggak usah saya sebut di mana tempatnya, yang penting nanti nanti pada ribut lagi. Jadi udah jadi milik orang, ngapain? Jadi suatu saat ketika saya punya orang tua mau pergi haji. Ngapain sih bang abang ceritain ini? Ini dengerin dulu supaya lu kagak pada berebut tentang masalah warisan, supaya jangan pada berantem. Dengerin dulu. Ngomel-ngomel bang, ya beginilah orang Betawi ngomong. Habis pada ribut aja sih. Jadi dengerin dulu kisahnya. Jadi saya punya orang tua mau pergi haji. Kira-kira seminggu sebelum berangkat haji, datang satu orang perempuan ke rumah. Dia nanya, Baba ada. Saya panggil lah, Mak. Ada tamu, kirain orang mau nengokin orang jemaah haji. Biasa kan juga begitu. Habis itu duduklah di situ, ngomong, saya nggak tahu apa yang diomongin, nangis. Perempuan tuh nangis. Ya perempuan itu setengah lebih tua dari saya punya emak lah. Jadi agak lebih tua. Kalau waktu itu kira-kira saya punya emak umurnya sekitar 30 tahun, kira-kira dia ada 40 tahun atau 45 tahun. Dia nangis. Apa kata dia? Lu maji, ya orang Betawi belum pergi haji juga dia bilang ji. Lu maji tega banget sama anak yatim, dia bilangnya sih. Lah emang apa po? Dia bilangnya kan. Empo itu kan kakak. Lah emang apa po? Kayak si Mandra ngomongnya. Emang apa po? Lu kok tega-teganya mau jual tanah anak yatim? Tanah anak yatim mau saya jual, tanah yang belah mana mau saya jual? Yaitu bagian engkong, bagian baba, bagian gua, bagian kita. Ngapa lu mau jual? Astagfirullahaladzim, yang sebelah mana? Dibilangnya mau saya jual tuh yang sebelah mana? Ditunjuklah tempatnya. Demi Allah po, saya ini udah mau berangkat haji ke tanah suci, tinggal seminggu lagi, dia bilangnya. Kalau saya bohong, saya mau jual tanah itu, nggak tahu saya apa yang terjadi di Mekah nanti, saya bisa celaka, dia bilang. Emang siapa yang ngomong begitu? Emang siapa orang yang ngomong kayak gitu? Disebutlah namanya si Anu. Dia bilangnya, ya Allah, suruh kemari orangnya. Dia bilang, saya ini udah mau pergi haji, jadi nggak bisa keluar, tinggal seminggu lagi. Nanti saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Suruh kemari orangnya. Saya kagak pernah tahu di situ ada bagian babak saya kagak pernah tahu. Karena tanahnya lega, dan dari bini yang mana? Namanya orang dulu, bininya banyak. Dari biangan mana lu katanya? Udah kayak ayam kita. Biangan mana dia bilangnya? Di biangan mana? Udah kayak ayam. Jadi kan tanah di Jakarta tuh mahal harganya. Orang udah pada lupa. Sama saudara udah. Saudara mah kagak ada lagi. Kan ada satu orang bilang apa? Yang namanya duit mah saleh, kagak ada saudaranya. Siapa yang ngomong tuh tukang nasi uduk langganan saya dulu waktu saya masih ke sekolah, masih SMA, dia bilang kan. Duit masalah kagak ada saudaranya. Saya bilang bisa aja empok, duit dibilang kagak ada saudaranya. Lah ini nih contoh buktinya nih. Gara-gara apa tuh? Orang tua kagak nunjuk pembagian warisan ketika dia masih hidup. Nah itu sebabnya. Sampai berantem sanak saudaranya. Dibilang lah yang mau jual si Haji, dia bilang ya kan. Ya bapak saya ditunjuk. Astagfirullahaladzim. Dijelasin lah sama empoknya itu. Empok tiri.
Dari beda emak, beda ibu, diceritain lah bahwa tanah itu dibilangnya mau dijual, lu yang nyuruh. Ya Allah, saya juga kagak tahu di mana. Saya boleh ngumpulin sedikit-sedikit, cepet-cepet saya kumpulin jualan. Tiba-tiba mau saya campur dengan harta seperti itu, nanti harta saya kena semuanya. Bilang itu saya yang ngajarin itu. Saya sendiri, saya pribadi yang ngajarin. Ini yang ngomong, ini yang ngajarin. Mbak, kalau Baba udah ngumpulin duit sedikit-sedikit boleh pergi haji, udah bepunya, jangan Baba campur dengan riba. Baba minjem-minjem ke tempat riba, jangan, Mbak. Nanti yang lain kena semua. Kata saya, berkahnya hilang. Udah saya ajarin tuh begitu sama orang tua waktu itu. Kemudian ada harta-harta warisan yang pada berebut, pada berantem, jangan Baba masuk di dalam itu. Nanti punya Baba kecampur sama itu, berkahnya hilang. Kata saya waktu itu. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 atau kelas 3. Kita ngaji di pesantren lama. Iya, kata orang tua saya. Lalu minta ajarin bagaimana sholat qashar, bagaimana sholat jama di dalam pesawat. Itu saya ajarkan juga. Nah, yang paling saya mau tekankan di sini, karena kita lagi pada ngomongin warisan, jadi pada ribut gara-gara urusan ini. Yang mau saya tekankan adalah kenapa kejadian itu bisa terjadi, kenapa orang lain dituduh mau ngejual tanpa bukti dan kagak ada. Kalau memang saya bohong, suruh kemari orangnya. Sekarang saya tunggu hari ini. Dibilang sampai besok sebelum saya berangkat haji nih, belum saya berangkat ke Mekah, ke Tanah Suci, ini orangnya suruh kemari. Dia datang juga kagak, aja berani juga enggak. Orang cuman fitnah doang, orang cuman itulah kenapa gara-gara orang tua menunda-nunda pembagian warisan. Karena kakak, abang, empok menunda-nunda pembagian warisan. Itu yang jangan terjadi kayak begitu. Akibatnya kayak begini nih. Udah banyak banget orang nanya sama saya tentang masalah itu. Dulu saya nih waktu jualan di pinggir jalan, tiba-tiba ada katakanlah seorang ustadz, dia tanya, "Saleh, sini sebentar." "Iya, Tengku. Coba ajarin ini bagaimana cara ngitungnya 2/3, 3/4, 1/8." Saya bilang, "Ini tumben Tengku belajar matematika. Kenapa nggak belajar kalkulus aja sekalian biar pinter? Atau trigonometri atau fungsi. Apa itu Saleh?" Dia bilang, "Ini matematika." "Bukan itu," dia bilang. "Ini masalah pembagian warisan 1/8, 2/3, 3/4. Itu bagaimana itu bagaimana nih penghitungannya? Kalau ada uang 1 miliar, lalu anak perempuannya sekian, anak lakinya sekian, lalu ada istri, masih ada, itu pembagiannya bagaimana?" Nah, itulah. Saya bilang, "Tengku, setahu saya begini, ini cara perhitungannya begini. Nanti Tengku rujuk lagi sama yang lebih alim lagi, karena saya juga belum mengerti banget." Nah, saya bilang kan, "Ya, saya udah paham." Dia bilang, "Saleh, oke. Dia berapa jam kemudian dia bilang, "Oke, Saleh, udah paham. Nanti kalau misalnya saya nggak tahu, saya tanya lagi." Dia bilang, "Ini udah betul," kata dia kan. Ada juga dia yang nanya, dia yang betulin. Rupanya beliau sedang ditanya tentang masalah pembagian warisan. Sama siapa tuh? Sama orang yang suka banget nunda-nunda. Nah, makanya kan jangan ditunda. Kejadiannya seperti tadi. Seperti saya punya orang tua tiba-tiba dituduh mau jual warisan yang dia juga gak tahu sebelah mana adanya posisinya. Dan dari bagian baba yang sebelah mana. Itu juga udah bagian kumpi, udah dari kumpi, dari kakek buyut. Nah, itulah makanya kan cepet dibagi. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, bencananya akan terjadi. Saudara akan berantem sama saudara, akan perang satu sama lain. Udah saya bilang, "Abang kok tenang-tenang aja ya. Saya mau udah ditunjuk sama orang tua, jadi saya santai-santai aja." Sebagaimana kakeknya dulu dari pihak emak, kok ngaji, jadi ditunjuk juga. Nah, itu. Nah, dari pihak bapak ini karena tanahnya lega, bininya juga banyak. Kakek itu bininya banyak dia. Namanya juga orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan begitu orang Betawi. Kumis mbaplang, kan ada gayanya udah luar biasa, sembayang mah kagak. Coba malu kita jadinya kan. Nah, itulah makanya kan namanya pembagian warisan itu agak cepat dibagi, cepatin begitu kan, supaya apa? Supaya jangan terjadi keributan. Jangan ada yang tanya lagi tentang masalah ini ya. Bahwa pembagian warisan itu wajib cepat dan Allah sudah ngatur pembagiannya itu. Jangan nanti mentang-mentang kita mengerti dalil-dalil lalu kita putar dalil bagaimana cara supaya kita dapat banyak. Kagak boleh. Laki sebagian, perempuan sebagian. Kemudian kalau ada kakek, mereka masih dapat tuh kalau dari bapak ya. Kalau bagian dari anak laki dari bapak ya, itu masih dapat. Anak-anak yang orang tuanya udah nggak ada, anak yatim masih saudara kita, bagi. Jangan ada istilah patah titik lah, jangan ada istilah pokoknya lu yang serakah, yang kayak gitu nggak boleh. Nanti hidup kita kagak berkah. Hidup kita nggak berkah itu. Kita aja yang ribut ngomongin masalah ini. Orang lain gak pada ribut. Ya karena kita cuma sedikit. Jadi kita suka pada ribut. Itulah mudah-mudahan kan Allah mudahkan urusan kita. Jangan. Dan juga nih, apa-apa yang menyangkut dengan masalah waris, utang piutang dicatat.
Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Maka catat. Saya kisahkan kisah ini supaya jadi peringatan buat kita, jangan sampai kita menunda pembagian warisan sehingga terjadi keributan. Barakallahu li walakum, usikum wa nafsi bitaqwallah. Minta maaf kalau ada ngomongnya yang kecepatan, kalau ada ngomongnya yang salah, salah-salah ucap, saleh-saleh ucap, kata orang Betawi, saleh-saleh kata, orang Betawi bilang. Mohon dimaafin, begitulah yang bisa saya sampaikan, sepengetahuan saya, sebeberapa pengalaman yang udah saya rasain, udah saya dengar dan saya juga ikut berada di dalam itu. Saya bagikan di sini supaya jadi pengalaman itibar buat kita semua. Dan dari apa yang sudah saya baca, yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya di dalam beberapa kitab, di dalam beberapa tafsir, dan tentu saja menurut sunnah Rasulullah dan pegangan kita yang menjadi imam kita yaitu Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hudatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.